Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Larasati Nur Rahma dan kameramen Danang Sutowijoyo dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dari Cileungsi, Kota Bogor, Jawa Barat, saat ini kami berada di Pondok Pesantren Sufa Hizbullah Al-Fatah, Cileungsi, Bogor. Kita akan memberikan informasi seputar pelaksanaan program Tahfizul Quran di pesantren ini. Seperti apa kegiatannya? Ini dia informasi selengkapnya. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Al-Quran dipahami dengan menghafal, bukan sekadar membaca. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Adalah Pondok Pesantren Sufa Hizbullah Al-Fatah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat yang memiliki program tahfiz atau menghafal Al-Quran. Pesantren yang memiliki visi terwujudnya generasi Qurani berakhlakul karimah, unggul dan prestatif ini memiliki komitmen tinggi untuk melahirkan generasi penghafal dan pengamal Al-Quran. Program Tahfizul Quran adalah program unggulan di pesantren Al-Fatah, dan Tahfizul Quran untuk kurikulumnya adalah pertama yang menjadi program unggulan Tahfizul Quran, Tahsinul Quran. Tahsin artinya untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan sesuai dengan tata aturan atau tajwid. Kemudian yang kedua hafalan Quran. Kemudian setelah itu ada juga materi-materi keagamaan dan juga bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Untuk pelaksanaannya, teknis pelaksanaan daripada program ini, bahwa setelah anak-anak baru yang dianggap lulus tes di penerimaan siswa baru, maka anak dimasukkan ke program tahsin selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan berlalu, dites, kemudian setelah itu kita masukkan ke program tahfidz bagi mereka yang dianggap lulus untuk tes tahsin. Kemudian setelah itu mereka juga mendapatkan materi-materi keagamaan, khusus keagamaan untuk menerima materi-materi agama, baik itu fikih, akidah, tauhid dan lain sebagainya. Tahun 2017, jumlah santri penghafal Al-Quran di Ponpes ini sebanyak 110 orang. Mereka datang dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Dalam satu hari, santri ditargetkan untuk menghafal Al-Quran sebanyak 1,5 halaman. Dengan begitu, diharapkan santri mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz selama 3 tahun. Kita menargetkan satu hari itu 1,5 halaman. 1 halaman setengah. Jadi kalau Al-Quran itu 2 halaman kan, 1 lembar itu 2 halaman, jadi 1 halaman sampai 1,5 halaman. Maka kalau diurut 1,5 halaman itu, kita mengharap 3 tahun itu mereka mampu menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi seperti itu. Meski ditargetkan mampu menghafal 30 juz Al-Quran selama 3 tahun, namun pada kenyataannya pernah ada 2 orang santri yang menghafalnya dalam waktu 1,5 tahun saja. Di tahun-tahun
pertama itu ada yang dari anak itu kurang lebih 2 orang waktu itu perempuan, dua-duanya muslimat. Hanya dalam waktu 1,5 tahun mereka mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Itu hal yang luar biasa yang kami rasakan, dan itu belum terjadi sampai saat ini, kecuali baru itu saja. Ketika mereka ikut ujian nasional, mereka ikut UMBN dan lain sebagainya, dengan izin Allah ternyata pertama nilai mereka tertinggi, ya, nilai mereka tertinggi dari teman-temannya yang lain. Itu yang pertama, UMBN. Kemudian nilai ujian nasional pun juga tertinggi dari yang lainnya. Selanjutnya, yang tadi dipertanyakan oleh orang tua, kamu nanti mau makan apa? Justru di kalangan anak-anak penghafal Al-Quran ini yang menghasilkan lebih banyak dan lebih lebih dulu lah istilahnya. Jadi ketika mereka sebelum keluar itu sudah mendapatkan uang lah mungkin yang mereka pertanyakan orang tua itu. Pondok pesantren ini memiliki slogan membangun masyarakat wahyu didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini peserta didik sungguh-sungguh ditanamkan sikap disiplin, bertanggung jawab, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam untuk membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dan berwawasan ilmu pengetahuan teknologi. Menjadi seorang hafiz-hafizah yang hafal 30 juz Al-Quran memang butuh perjuangan. Seperti apakah perjuangan mereka? Berikut ini informasi selengkapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Demikian janji Allah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Maka siapakah yang paling menepati janji? Ingatlah bahwa siapapun yang mempelajari Al-Quran, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bahwa mereka yang betul-betul komitmen terhadap dirinya ingin belajar Al-Quran, maka Allah akan memudahkannya. Dan siapapun, Allah tidak memandang dia orang kampung, dia orang kota, dia orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka yang ingin betul-betul mempelajari, menghafal Al-Quran, Allah akan memudahkannya. Menghafal Quran tuh sebenarnya iya mudah. Allah juga kan udah menjanjikan dalam Al-Quran, disebutkan, Allah menyebutkan berkali-kali dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, maka adakah yang ingin mengingatnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya mau apa enggak gitu. Kalau mau insya Allah bisa. Emang prosesnya juga lumayan lama, nggak tiba-tiba langsung bisa lancar gitu ngafal Quran, bisa cepat ngafal Quran. Masing-masing orang kan ininya kemampuannya berbeda-beda. Saya dulu menghafal awalnya ngerasa sulit banget. Terus dibantu dengan memahami ayat-ayatnya, memahami makna ayatnya. Dengan memahami makna ayat kita bisa lebih mudah untuk menghafalnya gitu. Allah menjaga Al-Quran secara sempurna. Adapun kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran dibaca melalui lembaran-lembaran. Sedangkan Al-Quran sangat mudah untuk dibaca, dipahami, dihafalkan,
dan diamalkan. Saya di sini selama 6 tahun. Motivasi saya untuk bisa menghafal Quran, pertama, kalau orang penghafal Quran, insya Allah kita bakal memberikan mahkota emas insya Allah di surga. Terus penghafal Quran itu sangat diberikan kemuliaan yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Terus karena Allah itu sudah menjanjikan kepada para penghafal Quran surga yang sangat indah insya Allah. Realitanya, banyak orang yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik pun Allah buktikan kepada kita semua bahwa mereka mampu menghafal kitab suci ini. Mulai ngafal dari kelas 1 MTS, 1 SMP. Ya, baru selesai sih kelas 2 SMA kemarin. Lumayan lama, cuma ya melewati banyak kesulitan juga. Awalnya juga didaftarin abi ke SMP, cuma nggak mau sampai nangis-nangis gitu. Akhirnya pengen ngafal Quran juga. Ya, ketemu teman-teman banyak yang mereka juga hebat-hebat dalam ngafal Qurannya. Ya, termotivasi juga dengan teman-teman. Awalnya didaftarin abi disuruh ke SMP negeri, cuma nggak mau sampai nangis-nangis. Pengennya sekolah di sini ngafal Quran. Ya, masuk kelas 1 MTS. Alhamdulillah bisa menyelesaikan di kelas 2 MA Al-Fatah. Selesai 30 juz, alhamdulillah. Minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. Disiplin terhadap diri sendiri menjadi poin penting yang dipegang teguh para penghafal Quran ini. Simak saja jadwal aktivitas keseharian mereka. Kegiatan dari sebelum subuh seperti biasa sholat malam, kemudian subuh sholat subuh di masjid, kemudian diisi dengan kegiatan Quran sampai setengah 7 pagi, kemudian pulang ke rumah masing-masing atau yang asrama balik ke asrama, persiapan segala macam, makan, balik ke masjid jam 8 kurang 15, itu kegiatan setoran hafalan sama ustazah sampai jam 11 siang. Pulang istirahat, kembali lagi zuhur, murojaah mungkin sampai setengah 2, pulang makan, istirahat bebas, itu kegiatannya. Kembali lagi asar di masjid lagi wajib. Kemudian belajar hadis sama guru-guru. Setelah itu murojaah, kemudian maghrib di masjid lagi sampai setelah maghrib dikhususkan untuk makan sih. Jadi abis isya setelah sholat nggak ada yang pulang ke rumah lagi atau pulang ke asrama, jadi langsung kegiatan Al-Quran sampai setengah 10 malam. Mereka dan para penghafal Al-Quran lain di hamparan bumi Allah ini sadar betul betapa besar ganjaran yang Allah berikan bagi para penghafal Al-Quran. Di antaranya, Allah akan memberikan mahkota dan pakaian kehormatan di akhirat nanti. Akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia dan taat, ditinggikan derajatnya di surga. Dan untuk orang tua penghafal Al-Quran pun mendapat keistimewaan berupa diberikannya jubah kehormatan di akhirat kelak. Seperti yang disabdakan Rasulullah ya. Siapa yang nanti di akhirat nanti yang penghafal Quran akan memberikan mahkota untuk orang tuanya. Dan itu yang ingin saya lakukan nanti. Buat teman-teman, ya menghafal Quran, membaca Al-Quran itu semakin kalian banyak membaca Al-Quran, semakin mudah urusannya insya Allah. Karena semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat pula kita dengan Allah. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umat Islam. Dan Al-Quran itu sangat indah, apalagi ketika seorang itu yang membaca Al-Quran. Dan ingat, orang penghafal Quran itu akan Allah berikan
ganjaran yang sangat berlimpah di surga nanti. Jadi pesannya untuk teman-teman saya, jangan tinggalkan Quran dan jadikan pedoman hidup kita, dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tak terhingga rasa bahagia orang tua para penghafal Al-Quran. Bukan saja kebahagiaan hakiki yang akan didapat di akhirat nanti. Namun, kebahagiaan di dunia pun sudah mulai dirasakan oleh para orang tua penghafal Quran melalui akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh seorang anak penghafal Al-Quran. Mula-mulanya saya sebagai orang tua nggak pernah nyuruh ya. Cuman waktu itu ya memang ya mungkin di sini lingkungannya pesantren gitu ya, jadi terus ada himbauan dari para ustadz di sini bahwa untuk menekankan anak-anaknya itu menghafal Quran. Dari situ saya udah mulai gimana gitu sama bapaknya anak-anak gitu. Gimana Bi, kata saya gitu, ya terserah anak-anak saja, kalau mau menghafal lebih bagus lagi. Kalau tidak ya tidak apa-apa, maksudnya nggak dipaksakan gitu. Ya alhamdulillah anak-anak sih tidak pernah disuruh gitu, nggak pernah saya suruh, keinginan sendiri, keinginan dia sendiri gitu. Seperti halnya di banyak tempat menghafal Al-Quran lain, di pesantren Sufah Hizbullah Al-Fatah Cilengsi Bogor, Jawa Barat ini pun ada yang disebut dengan musrif atau musrifah. Musrif yaitu sebutan untuk laki-laki pembimbing atau penerima setoran hafalan Al-Quran. Sedangkan musrifah sebutan untuk perempuan pembimbing atau penerima setoran hafalan Al-Quran. Awalnya saya emang aslinya sekolah di sini, dari mulai MI terus sanawiyah, aliyah. Nah setelah aliyah saya pergi daurah tahfiz di Bandung. Setelah dari sana ternyata kepala sekolah tahfiz di sini minta saya untuk jadi musyrifah di sini. Sebelum jadi musyrif kan kami belajar dulu selama kalau dari tahfiznya selama 6 tahun. Setelah 6 tahun itu pengabdian. Nah, pengabdian itu menjadi musyrif di sebagian Al-Fatah. Di sebagian Al-Fatah ada yang, karena saya dari Al-Fatah Lampung, ada dari Al-Fatah Singkawang, ada Maos, dari Jambi, Oku. Menjadi musrif atau musrifah merupakan bentuk pengabdian kepada tempat yang selama ini menjadi tempat mencari ilmu. Seorang musrif atau musrifah bertugas untuk menerima setoran dan mengoreksi bacaan Quran para calon hafiz dan hafizah. Menjadi musrif, menerima hafalan Quran dari pagi, dari habis sholat subuh itu menerima anak-anak yang ingin setor hafalan Quran dari habis subuh sampai jam 11 siang. Nah, dari habis asar itu menerima hafalan murojaahnya sampai jam 5, baru habis maghribnya mengajar tahsin. Setelah itu habis isya baru menerima hafalan lagi. Menjadi kebahagiaan musrif dan musrifah bila penghafal Quran memiliki semangat tinggi dalam menghafal, dan menjadi duka bagi mereka bila para penghafal Quran tersendat-sendat dalam melakukan setoran hafalan ayat. Kendala yang dihadapi ada yang tidak lancar dalam setoran,
ada yang tajwidnya kurang pas, ada yang makhorijul hurufnya kurang pas. Biasanya memberikan solusi seperti apa? Dikasih tahu aja, dinasehatin, terus diajarkan. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Betapa beruntungnya para pencari ilmu, betapa bahagianya para penghafal Quran yang di dalam ingatannya sudah tertanam ilmu pengetahuan yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Selagi nafas masih Allah karuniakan, mari pikirkan dan lakukan upaya terbaik untuk kehidupan kekal kita kelak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam informasi pendidikan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Saya Lara Satinur Rahma dan kameramen Danang Sutowijoyo pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dan majulah Indonesia.